Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia Sabita dari kelompok 5 yang beranggotakan Rafli Irham Alfafa, Maulana Ihtisyamul Hasan, Radia Sabita, dan Muhammad Haryo Jatmiko. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, isyarat Al-Quran tentang pentingnya penguasaan iptek. Yang kedua, kewajiban muslim menggali waktu A. Isyarat Al-Quran tentang pentingnya penguasaan iptek. Penguasaan ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan untuk menghadapi perkembangan iptek. Ilmu pengetahuan sendiri diperoleh melalui jalur pendidikan, baik formal, informal, maupun non-formal. Rasulullah bersabda bahwasanya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Menurut sabda Rasulullah bahwasanya setiap umatnya diwajibkan untuk mencari ilmu karena ilmu tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri ataupun orang lain, akan tetapi ilmu tersebut bermanfaat pula untuk bakal di akhir nanti. Ayat-ayat yang mendorong umat Islam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Ada 7 iktibar dalam bidang iptek yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama, terdapat dalam Quran Surah Al-Ma'idah, surah kelima, ayat 30-31 yang berbunyi, penggalian lubang di tanah, menguburkan mayat dan menimbunnya, seperti yang dipelajari Qabil dari perbuatan gagak setelah ia membunuh saudara kandungnya, si Habil. Yang kedua, dalam Quran Surah Hud, surah ke-11, ayat 36-44 yang berbunyi, pembuatan melayarkan dan melabuhkan kapal oleh Nabi Nuh alaihissalam pada masa menjelang waktu air bah datang sehingga terjadi banjir besar. Nabi Nuh dan umatnya yang setia selamat dari banjir tersebut. Yang ketiga, Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 124-132 yang berbunyi, menyucikan, meninggalkan pondasi dan membangun Baitullah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dibantu oleh Ismail. Yang keempat, Quran Surah Yusuf, surah ke-12 ayat 55-56 yang berbunyi, pengelolaan sumber daya alam dan hasil bumi oleh Nabi Yusuf. Yang kelima, Quran Surah Al-Anabiyah, surah ke-21 dan Quran Surah As-Saba yang berbunyi, pelunakan besi dan pembuatan baju besi, serta pengendalian dan pemanfaatan bukit-bukit dan burung-burung oleh Nabi Daud. Yang keenam, Quran Surah Al-Anabiyah yang berbunyi, komunikasi dengan burung, semut, dan jin, pemanfaatan tenaga angin untuk transportasi, pemanfaatan tenaga burung untuk komunikasi, mata-mata untuk tentara, pemanfaatan tenaga jin untuk tentara, menyelam laut, membangun konstruksi bangunan, patung, kolam, dan pencairan tembaga oleh Nabi Sulaiman. Yang ketujuh, terdapat dalam Quran Surah Al-Imran yang berbunyi, penyembuhan orang buta, berpenyakit lepra, dan telepati oleh Nabi Isa alaihissalam. Apakah Al-Quran mengandung ajaran-ajaran tentang iptek secara konkret, definitif, dan rinci? Jawabannya iya, karena di dalam Al-Quran ditemukan tidak kurang dari 10% ayat-ayatnya merupakan rujukan-rujukan kepada fenomena alam. Namun demikian, ada 2 pandangan tentang keutuhan materi Al-Quran yang berkenan dengan iptek. Pandangan pertama mengatakan bahwa Al-Quran memuat seluruh bentuk pengetahuan, termasuk disiplin-disiplinnya. Pandangan kedua mengatakan bahwa Al-Quran itu semata-mata sebagai kitab petunjuk dan di dalamnya tidak ada tempat bagi ilmu pengetahuan. B. Kewajiban muslim menggali ilmu pengetahuan. Sebagian di antara kita mungkin menganggap bahwa hukum menuntut ilmu agama sekedar sunnah saja, yang diberi pahala bagi yang melakukannya dan tidak berdosa bagi siapa saja yang meninggalkannya. Padahal, terdapat beberapa kondisi di mana hukum menuntut ilmu agama adalah wajib atas setiap muslim atau fardu ain, sehingga berdosalah setiap orang yang meninggalkannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis ini,
Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim, bukan bagi sebagian muslim saja. Lalu, ilmu apakah yang dimaksud dalam hadis ini? Penting untuk diketahui bahwa ketika Allah Ta'ala atau Rasulullah Muhammad SAW menyebut kata ilmu dalam Al-Quran atau Al-Sunnah, maka ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i atau ilmu agama, termasuk kata ilmu yang terdapat dalam hadis tersebut. Terdapat 11 poin kewajiban seorang muslim dalam belajar. Yang pertama, belajar dengan niat ibadah dalam rangka taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, mengurangi kecenderungan pada duniawi dibandingkan dengan ukhrawi. Ketiga, bersikap tawadu atau rendah hati dengan cara meninggalkan kepentingan pribadi untuk kepentingan pendidikannya. Yang keempat, menjaga pikiran dan pertentangan yang timbul dari berbagai aliran. Yang kelima, mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji baik untuk tujuan ukhrawi maupun untuk duniawi. Yang keenam, belajar dengan bertahap dengan cara memulai pelajaran yang mudah menuju pelajaran yang sulit. Yang ketujuh, belajar ilmu sampai tuntas untuk kemudian hari beralih pada ilmu yang lainnya, sehingga anak didik memiliki spesifikasi ilmu pengetahuan secara mendalam. 8. Mengenal nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari. 9. Memprioritaskan ilmu diniyah sebelum memasuki ilmu duniawi. 10. Mengenal nilai-nilai pragmatis sebagai suatu ilmu pengetahuan, yaitu ilmu yang dapat bermanfaat dalam kehidupan dunia akhirat. 11. Anak didik harus tunduk pada nasihat pendidik. 1. Al-Quran dan Al-Sunnah yang berkaitan dengan sains. Islam secara doktrinal sangat mendukung perkembangan sains. Dalil nakli yang sering dikemukakan para ahli, misalnya ayat-ayat pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian sering dikemukakan ayat-ayat yang mengandung pertanyaan neotorik dari Allah semacam afala ta'qilun, yang artinya apakah engkau tidak berakal, atau afala tatafakkarun, artinya apakah engkau tidak berpikir. Ibnu Khaldun mengklarifikasi menjadi dua filsafat. Yang pertama, sains nakliyah, yang artinya Al-Quran, hadis, fikih, kalam, tasawuf, dan bahasa. Yang kedua, sains akliyah, yaitu logika, filsafat, kedokteran, pertanian, geometri, dan astronomi. 2. Model studi Islam klasik, medieval, dan kontemporer. Ada 4 poin, yaitu sains akliyah, artinya logika, filsafat, kedokteran, pertanian, geometri, dan astronomi. Kedua, pendekatan burhani, yaitu bersumber dari alam sosial dan manusia dengan pendekatan filsafat dan sains. 3. Pendekatan bayani, yaitu bersumber dari naskah, teks, atau wahyu. Keempat, irfani, yaitu bersumber dari pengalaman yang beragam. Sekian presentasi dari saya. Ada lebih atau kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.